Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya kabar dulu. Bagaimana kabar teman-teman siang ini? Alhamdulillah, biasa, ceria, tetap semangat, Allahu Akbar. Iya, tetap semangat walaupun sudah siang ya teman-teman ya, Masya Allah. Baik, mohon izin ya saya share screen. Ya, ya sudah terlihat share screen-nya teman-teman? Oke, sudah. Ya, Sudah. alhamdulillah. Baik, siang ini kita akan mengkaji ADLX ya, Active Deep Learner Experience. Ya, jadi ADLX sebuah pendekatan yang memadukan dua pendekatan pembelajaran yang penting. Yang pertama, active learning dan deep learning yang dikemas dalam proses pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar bagi peserta didik. Ya, sebelum saya lanjut, apa pendapat Bapak Ibu tentang istilah di atas? Ada yang mau menjelaskan dari kata Active Deep Learner Experience? Silakan. Saya Ustazah. Ya, silakan Ustazah Neta. Baik, kalau dilihat dari ini model pembelajaran yang digabung antara aktif dengan deep learning-nya, gitu. Ya. Kalau kita lihat dari aktif dan aktif itu kan artinya bagaimana kita membuat suasana kelas itu menjadi suasana kelas yang aktif ya, baik itu aktif anaknya, gurunya dan seterusnya. Deep itu kan dia memberikan pengalaman belajar yang mendalam gitu kan. Jadi kalau kedua istilah ini digabung, saya membayangkan suasana kelas itu dia hidup gitu. Jadi aktifnya hidup dan pengalaman yang mendalam itu juga didapat oleh anak-anak di dalam pembelajaran yang aktif tersebut. Seperti itu kayaknya Ustazah. Ya, Masya Allah. Aplaus untuk Ustazah Neta. Ya, ada lagi pendapat yang lain? Bapak Ibu? Silakan. Sri, boleh? Ya, silakan. Setelah melihat definisi dari ADLX ini, ya seperti yang dikatakan sama Suzaneta tadi, bahwa kalau dari segi arti ya, aktif, kemudian deep ini mendalam. Jadi, active deep learning experience ini adalah sebuah kegiatan pembelajaran yang secara EQ dan EQ yang ada dalam diri anak itu menjadi satu dan menjadi pengalaman yang luar biasa bagi anak-anak. Seperti itu. Tercipta pengalaman yang luar biasa karena EQ dan EQ-nya itu hidup kedua-duanya. Seperti itu. Iya, Masya Allah. Ya, ternyata ya walaupun saya belum memaparkan lebih jauh tentang ADLX, teman-teman sudah punya pengalaman mengajar yang luar biasa ya. Tinggal sekarang bagaimana kita akan memadukan dan menerapkan ADLX ini di lapangan. Lanjut ya. Oke. Saya coba memaparkan tentang active learning ya. Jadi active learning adalah proses di mana siswa terhubung ya, terhubung dengan semua aktivitas kelas dengan usahanya sendiri sebagai learner. Terhubung itu bukan hanya fisik ya, tapi juga mental dan emosinya. Jadi ketika dikatakan terhubung, maka interaksinya antar anak dengan guru itu semua interaksi yang positif. Jadi kita bisa mengaktifkan siswa dengan membaca, menulis, diskusi, ya. Yang titik tekannya, siswa melakukan sesuatu bukan hanya menerima pasif. Ya, sekali lagi, active learning itu siswa yang aktif belajar, melakukan aktivitas. Jadi, ketika siswa membaca, tidak sekedar membaca
tanpa makna, tapi membacanya terhubung dengan emosinya, fisiknya, gitu ya. Tentu butuh kreativitas guru di situ. Nah, jika teman-teman punya kelas 20 siswa, 22 bahkan lebih ya, mencapai 28 per kelas, maka tugas guru memastikan satu persatu anak ya aktif dan terhubung dalam proses pembelajaran itu, ikut terlibat. Kurang lebih seperti itu ya. Lanjut. Sekarang deep. Ya. Sebelum saya lanjut ke deep, ada komentar tentang aktif tadi, teman-teman? Sekali lagi, sebelum kita lanjut ke deep, ada komentar, insight tentang aktif learning dari pengalaman Bapak Ibu di kelas? Silakan. Siapa yang bersedia memaparkan? Boleh di-unmute, Ustazah Mislah. Gimana pengalaman Ustazah tentang active learning? Ya, silakan. Ya, jadi active learning ini itu dari siswa sendiri, bagaimana mereka berusaha berusaha menangkap materi ya dari kelas gitu, entah itu dari guru, dari teman-teman dan dari lingkungan kelasnya gitu. Dia aktif sendiri, nggak harus diarahkan ke sini. Jadi dia yang berinisiatif sendiri untuk mendapatkan materi, mendapatkan pelajaran itu, seperti itu, Ustazah. Iya, Masya Allah. Good. Jadi tugas guru sekali lagi memfasilitasi anak agar satu persatu anak dari 28 siswa itu misalkan ya ikut aktif terlibat dalam proses pembelajaran dari awal sampai dengan akhir. Oke, good. Kita lewati ya tentang aktif. Selanjutnya deep. Ya. Tadi Ustazah Trimahar sudah memaparkan sekilas ya tentang deep, bagaimana pemahaman anak itu mendalam dan bermakna. Ya, seperti itu ya. Kurang lebih dari Ustazah Nita juga sudah memaparkan. Kemudian learner. Ya, ada yang mau menjelaskan learner itu apa ya? Silakan. Boleh, Ustazah Mislah, silakan. Kalau secara arti si learner itu pelajar, siswa. Baik ya. Jadi ada lagi, Ustazah Mislah, mau ditambahkan? Yang deep learner Ustazah atau Learner. Saya Ustazah. Learner saja. Ayat, boleh. Ustazah Mislah, silakan. Ustazah Neta ya, silakan Ustazah Neta. Learner itu kan pembelajar artinya Ustazah. Jadi di setiap proses kegiatan pembelajaran itu, anak-anak akan memposisikan dirinya sebagai pembelajar. Jadi apapun yang dia lakukan, apapun interaksi, entah itu dengan gurunya, entah itu dengan teman sebayanya, dia akan menjadi pembelajar di setiap interaksi mereka yang terjadi selama proses pembelajaran. Memang jadi pembelajar sudah di proses itu. Iya, betul. Dan kata kuncinya bagus. Boleh ya, berpendapat lagi Ustazah? Oh iya, boleh, silakan. Sebelum saya lanjutkan, silakan. Ya, Ustazah. saya lanjutkan, ini kan semua Ustazah Neta tadi bahwa anak-anak itu tidak hanya jadi pembelajar untuk dirinya sendiri, tapi juga menjadi memberikan pengalaman pembelajar yang ke temannya yang lain. Maksudnya di sini adalah ketika anak-anak itu, ketika temannya itu keliru, dia juga mampu untuk meluruskan temannya itu, seperti itu. Jadi dia tidak hanya fokus untuk belajar untuk dirinya sendiri, tapi juga meluruskan apabila ada temannya yang keliru, seperti itu. Iya, betul. Ya. Jempol untuk Ustazah Neta dan Ustazah Tri Maharyani. Jadi sangat benar yang Ustaz dan Ustazah sampaikan tadi ya, teman-teman ya. Learner inilah ya kata kunci yang ingin saya tekankan ya pada kita semua. Learner inilah tujuan pembelajar kita. Fokus
pembelajaran kita kepada learner. Ya, kalau istilah dulu apa? Student center. Begitu ya. Sekali lagi, learner ini menjadi fokus pembelajaran kita. Bagaimana siswa merasakan dirinya menjadi pembelajar. Maka untuk mencapai pembelajar itu, dia harus berproses melalui aktif. Yang kedua melalui deep. Dia harus mengalami keduanya. Baik. Kalau kita padukan, jadi active, deep, learner experience, ya, aktif dalam memberikan kesempatan pelajar punya pengalaman sebagai pembelajar. Ya. Deep membantu memperdalam pemahaman, menjaga pembelajaran melekat pada siswa, dan membuat siswa mempraktikkan apa yang ia pelajari di kelas. Sekali lagi, pembelajaran itu tidak berakhir di ruang-ruang kelas saja. Ketika seorang guru membuat pembelajaran itu deep, maka dampaknya siswa itu akan mampu menerapkannya di luar kelas. Maka saat itulah ya ilmu itu akan menjadi barokah. Makanya kita menjadi guru itu membuat perubahan pada diri anak yang dia tidak terhenti di ruang-ruang kelas saja, tapi berlanjut di kehidupannya. Maka itu akan menjadi jariah, ya, amal jariah. Baik, selanjutnya titik tekan dari aktif itu ya, bukan aktif plus deep. Sekali lagi, aktif plus deep, ya, bukan. Tetapi menjadi satu kesatuan, aktif deep. Jadi bukan aktifnya ditambah dengan deep, tapi menjadi satu kesatuan aktif deep. Bukan aktif dulu, baru deep pembelajarannya, tidak. Atau deep dulu, baru aktif, tidak. Tapi dua-duanya harus menjadi satu kesatuan dalam proses pembelajaran kita. Pertanyaan yang muncul adalah, dapatkah aktif deep tercapai tanpa perencanaan, teman-teman? Gimana? Tidak. Iya. Kira-kira kenapa? Harus direncanakan dulu, Ustazah. Ya, Ustazah Ninik mau berpendapat, silakan Ustazah Ninik. Iya, jadi harus untuk menciptakan deep learner itu butuh perencanaan yang benar-benar matang sehingga proses pembelajarannya itu bermakna. Seperti itu, Ustazah. Iya. Saya yakin teman-teman yang lain sepakat bahwa hanya dapat dicapai dengan desain. Sekali lagi, Desain. DLX itu hanya dapat dicapai dengan desain. Dan desain ini akan teman-teman dapatkan di materi berikutnya. Ya. Begitu kira-kira ya pengantar tentang active deep learner experience. Ya, sebelum kita berakhiri, ada yang mau mengungkapkan insight terkait dengan EDLX, teman-teman? Sebelum kita akhiri. Ana Ustazah, Ya, silakan. Ustazah Mislah Ro'aina. ada satu pertanyaan Ustazah. Oh iya, boleh. EDLX ini kan kita harus melibatkan tidak hanya emosi, tidak hanya perasaan, tapi juga interaksi kita secara fisik dengan siswa, Ustazah. Iya. Tapi dalam kondisi sekarang, misalnya dalam keadaan pandemi seperti ini, kira-kira seperti apa kita melaksanakan yang interaksi fisik itu, Ustazah? Karena kebanyakan kan masih BDR ini, masih dari, iya. Itu yang ingin saya tanyakan, Ustazah, itu saja. Terima kasih. Baik, ya. Sebelum saya menanggapi, ada yang ingin mengungkapkan pendapat atau pengalaman yang sudah dilakukan dulu? Gimana? Saya Ustazah. Iya, silakan, Ustazah Neta. Kalau yang saya pahami ya, kalau
berinteraksi secara fisik itu tidak harus fisik dengan fisik ya. Ketika kita zoom begini, kedipan mata itu kan juga termasuk interaksi fisik gitu kan. Senyuman kita ke anak-anak, terus kedipan mata kita, terus gerak-gerik kita ketika kita menjelaskan ke anak-anak, ekspresi sayang kita, ekspresi kerinduan kita ke mereka, itu adalah salah satu dari interaksi fisik kalau menurut saya. Jadi di BDR itu bisa kita manfaatkan ya via Zoom, via video call dan seterusnya. Jadi tidak terbatas oleh ruang atau tempat lah istilahnya, Ustazah. Seperti itu, Ustazah. Good. Iya, sepakat dengan Ustazah Neta. Saya boleh berpendapat juga, Ustazah. Oh, ada tambahan? Silakan, Ustazah Sri, jika ada tambahan. Ya, insight dari diri saya pribadi setelah mendengar materi tentang ADLX ini adalah bagaimana agar pembelajaran itu diciptakan sehingga membuat siswa itu rindu dengan pembelajaran kita sebagai seorang guru. Itu saja, Ustazah. Jadi kegiatan pembelajaran yang dirindukan oleh siswa. Oh gitu. Ya, ini insight ya berarti ya. Insight, Masya Allah. Luar biasa. Ya. Iya. Ya, sebelum kita ke insight, tadi Ustazah Mislah bertanya, bagaimana kontak fisik ya ketika kita dalam kondisi BDR. Saya setuju dengan Ustazah Neta. Kontak fisik memang sebaiknya gitu ya, tidak hanya lewat voice note ya. Jadi sempatkan diri kita walau hanya video call WA ketemu ke anak didik kita ya. Kita di SD Idean Al-Soleh Praia kan kalau yang BDR-nya kelompok nggak masalah ya. Tapi ananda kita yang memilih full daring maka harus kita sempatkan ya, dengan video call atau Zoom, atau ya sekali dalam sebulan mungkin kita lakukan kunjungan ya. Insya Allah itu akan sangat berarti ya, sangat dirindukan oleh anak-anak kita, dan di depan orang tua itu merupakan sebuah pelayanan ya. Baik, tadi baru ada satu insight dari Ustazah Sri. Mungkin ada satu lagi yang bisa menambahkan insight dari EDLX yang ini, dan teman-teman yang lain bisa menuliskan insight-nya di chat room ya. Nanti saya akan bacakan. Silakan, ada yang mau menyampaikan insight-nya. Tadi Ustazah Sri memaparkan insight dari EDLX ini. Beliau ya memaparkan bahwa dengan kita menerapkan EDLX oleh anak-anak. Ada lagi silakan. Yang lain boleh lewat chat room ya. Satu lagi ya. Saya mungkin Ustazah. Volunteer. Ya, silakan Ustazah Neta. Jadi Ini kalau kelasnya Ustazah Neta hidup sekali tuh di belakang ya. Ya, hidup dong Ustazah. Ya, silakan. Kalau setelah mendengar dari pemaparan Ustazah terkait dengan ADLX itu seperti apa, kalau insight yang saya dapatkan berarti di proses pembelajaran yang menerapkan ADLX ini berarti dia menggali seluruh kecerdasan anak, baik itu sikapnya, afektifnya, pengetahuannya, karena semua proses yang dialami dalam pembelajaran itu kan ini menjadi pengalaman tersendiri buat mereka. Ketika bagaimana dia berinteraksi atau berkolaborasi dengan temannya, ketika bekerja sama, kemudian bagaimana kemudian dia berinteraksi dengan konten materi itu kan pengetahuannya yang kita gali. Kemudian bagaimana terus dia berinteraksi dengan temannya, kecerdasan emosionalnya di sana kita gali. Kemudian nanti pasti kan ada apa output atau outcome yang ingin kita sampaikan, karena kan kita sampaikan di bagian aplikasi Urowi kalau di RPB terpadu kan. Jadi semua kemampuan anak, kecerdasannya itu digali di sini. Fisiknya kita gali, dengan aktifnya itu kan kita gali fisiknya. Jadi Masya Allah kalau ini mampu diterapkan di pembelajaran, Masya Allah hasilnya akan sangat luar biasa. Itu saja Ustazah. Ya. Masya Allah, luar biasa Ustazah Neta. Ini baru pengantar ya teman-teman ya. Nanti selanjutnya ya di pertemuan berikutnya, di training berikutnya kita akan membahas ada 4 syarat ya dalam ADLX yang kita sebut istilah introplex ya. Insya Allah sangat menarik teman-teman. Bagaimana? Sudah siap untuk mengikuti pelatihan berikutnya ya Insya Allah ya, di Al-Soleh Praia ya. Siap, Insya Allah.
Ya, itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian dan interaksi positif dari teman-teman semua. Luar biasa pendapatnya, sangat terasa sekali ya pengalaman teman-teman mengajar selama ini ya. Kita akhiri teman-teman dengan sama-sama mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah ilmunya Ustazah. Ini masih pengantarnya belum isinya ya. Mau jadi pertemuan berikut. Iya. Ya deh di Ustaz Rizal. Syukron Afwan. Makasih banyak.